Perkenalkan, nama saya Devinia Angelina, saya dari kelas A2 Manajemen Pagi, NIM 19104168887. Mata kuliah Manajemen Operasi 2, dosen Bapak Adi Mursalin, SEMM. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester yang telah dosen saya berikan. Soal bagian A, nomor 1. Apakah Anda selalu hadir dalam kuliah manajemen operasi 2? Mengapa? Jawabannya, iya, saya selalu hadir karena mata kuliah tersebut sangat penting dan wajib diikuti. Soal nomor 2, berapa kali Anda hadir dalam kuliah manajemen operasi 2 secara daring? Jawabannya, ada 14 kali pertemuan manajemen operasi 2. Soal nomor 3, apa yang saudara pelajari selama saudara belajar manajemen operasi 2 secara daring, dan manfaat apa yang saudara peroleh mempelajari manajemen operasi 2 secara daring? Jawabannya, yang saya pelajari selama saya mengikuti pelajaran pada mata kuliah ini yaitu materi tantangan dan peluang manajemen operasi pada abad 21 dan mempelajari materi tentang sejarah manajemen operasi, metode peramalan, masalah penugasan dengan metode Hungaria, penugasan minimasi, dan materi tentang masalah penugasan. Banyak sekali manfaat dan ilmu yang saya peroleh setelah saya mempelajari dan memahami materi dan mengetahui betapa pentingnya manajemen operasi dalam sebuah perusahaan. Soal nomor 4. Apa tugas terstruktur yang diberikan oleh dosen saudara selama kuliah daring? Dan jelaskan tugas terstruktur Anda. Jawabannya, membuat ringkasan dan PowerPoint dari video yang telah diberikan, kemudian membuat video record dan diupload di YouTube channel pribadi. Kemudian mengirim link tugas tersebut ke grup WhatsApp, Facebook, dan Google Classroom. Selanjutnya, soal nomor 5. Bagaimana kuliah daring manajemen operasi 2 memberi kesan kepada Anda? Platform media apa yang digunakan oleh dosen dalam memberi kuliah manajemen operasi 2? Jawabannya, kesan saya selama kuliah daring yaitu ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu lebih hemat biaya kuliah dan bisa lebih praktis. Sedangkan kekurangannya yaitu jika jaringan yang kurang mendukung untuk melakukan perkuliahan, maka akan lebih susah mengakses materi yang diberikan oleh dosen. Sedangkan media yang digunakan dalam kuliah daring pada mata kuliah manajemen operasi 2 yaitu ada Google Classroom, WhatsApp, Facebook, YouTube, dan Zoom. Selanjutnya, bagian B, soal nomor 1. Jelaskan pengertian perencanaan produksi dan jelaskan bagaimana cara melakukan perencanaan produksi. Jawabannya, perencanaan produksi adalah perencanaan tentang apa dan berapa produksi yang akan diproduksi oleh perusahaan dalam periode tertentu yang akan datang. Secara detail, perencanaan produksi dapat didefinisikan sebagai proses untuk memproduksi produk atau barang-barang pada suatu periode tertentu yang diramalkan atau dijadwalkan melalui pengorganisasian sumber daya baik tenaga kerja, bahan baku, dan peralatan lainnya. Perencanaan produksi dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu penentuan kegiatan produksi yang dilakukan dalam waktu kurang dari 1 tahun. Ini disebut perencanaan jangka pendek. Ada pula penentuan kegiatan produksi yang dilakukan dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Ini disebut perencanaan produksi jangka panjang. Soal nomor 2,
Apa yang dimaksud dengan just in time? Dan apa keuntungan just in time diterapkan oleh perusahaan? Jawabannya, just in time atau JIT adalah suatu sistem produksi yang dirancang untuk mendapatkan kualitas, menekankan biaya, dan mencapai waktu penyerahan efisien, mungkin dengan menghapus seluruh jenis pemborosan yang terdapat dalam proses produksi, sehingga perusahaan mampu menyerahkan produksinya, baik barang maupun jasa, sesuai kehendak konsumen tepat waktu. Keuntungan just in time antara lain yaitu yang pertama, seluruh sistem yang ada pada perusahaan dapat berjalan lebih efisien. Yang kedua, pabrik mengeluarkan biaya yang lebih sedikit untuk mempekerjakan para stafnya. Yang ketiga, barang produksi tidak selalu harus dicek, disimpan, atau diretur kembali. Yang keempat, kertas kerja bisa lebih simpel. Dan yang kelima, penghematan yang telah dilakukan dapat digunakan untuk mendapatkan profit yang lebih tinggi, misalnya mengadakan promosi tambahan. Soal nomor 3, perusahaan ABC memproduksi suatu produk yang akan mengirimkan hasil produksinya kepada 3 konsumen, di mana perusahaan tersebut memiliki 3 buah pabrik yang bertepatan di pabrik A, pabrik B, dan pabrik C, dengan tujuan kebutuhan konsumen adalah Cilegon, Serang, dan Pandeglang. Berikut ini merupakan masing-masing kapasitas pabrik secara berurutan sebesar 90, 60, dan 50. Sedangkan untuk memenuhi konsumen sebesar 50, 110, dan 40 secara berurutan. Hitunglah dan analisa biaya transportasi terbaik yang bisa kalian lakukan menggunakan teknik transportasi NWC dan Leskoll, biaya terendah. Dalam menjawab, jelaskan langkah-langkah pengertian soal di atas secara terinci. Adapun ongkos untuk setiap perpindahan dari pabrik menuju lokasi konsumen adalah sebagai berikut. Pabrik A sampai Cilegon 20 US dollar. Pabrik B sampai Cilegon 15 US dollar. Dan pabrik C sampai Cilegon 25 US dollar. Selanjutnya pabrik A sampai Serang 5 US dollar, pabrik B sampai Serang 20 US dollar, pabrik C sampai Serang 10 US dollar. Selanjutnya, pabrik A sampai Pandeglang 8 US dollar, pabrik B sampai Pandeglang 10 US dollar, dan pabrik C sampai Pandeglang 19 US dollar. Jawaban 1. Diketahui. Pabrik A, kapasitas pabrik 90, konsumen Cilegon, kebutuhan 50. Pabrik B, kapasitas pabrik 60, konsumen Serang, kebutuhan 110. Pabrik C, kapasitas pabrik 50, konsumen Pandeglang, kebutuhan 40. Dengan ongkos, pabrik A sampai Cilegon 20, pabrik B sampai Cilegon 15, dan pabrik C sampai Cilegon 25. Selanjutnya pabrik A sampai Serang 5, pabrik B sampai Serang 20, dan pabrik C sampai Serang 10. Dan pabrik A sampai Pandeglang 8, pabrik B sampai Pandeglang 10, dan pabrik C sampai Pandeglang 19. Jawaban soal nomor 1, metode NWC. Pabrik A Cilegon 50, 20, Serang 45, Pandeglang 8, suplai 90.
Pabrik B, Cilegon 15, Serang 60, 20, Pandeglang 10, Suplai 60. Pabrik C, Cilegon 25, Serang 10, 10, Pandeglang 40, 19, Suplai 50. Demin, Cilegon 50, Serang 110, Pandeglang 40, Suplai 200. Jadi Zmax sama dengan 50 kali 20 ditambah 40 kali 5 ditambah 60 dikali 20 ditambah 10 kali 10 ditambah 40 kali 19 sama dengan 3260. Yang kedua, metode LC. Pabrik A Cilegon 20, Serang 95, Pandeglang 8, Suplai 90. Pabrik B Cilegon 20 15, Serang 20, Pandeglang 40 10, Suplai 60. Pabrik C Cilegon 30 25, Serang 20 10, Pandeglang 19, Suplai 50. Demin, Cilegon 50, Serang 110, Pandeglang 40, Suplai 200. Jadi, Zmax sama dengan 90 kali 5 ditambah 20 kali 15 ditambah 40 kali 10 ditambah 30 kali 25 ditambah 20 kali 10 sama dengan 2100. Yang ketiga, metode VAM. Pabrik A Cilegon 20, Serang 65, Pandeglang 38, Suplai 90. Pabrik B Cilegon 50 15, Serang 20, Pandeglang 10 10, Suplai 60. Pabrik C Cilegon 25, Serang 50 10, Pandeglang 40 19, Suplai 50. Demin, Cilegon 50, Serang 110, Pandeglang 40, Suplai 200. Jadi Zmax sama dengan 60 kali 5 ditambah 30 kali 8 ditambah 50 kali 15 ditambah 10 kali 10 ditambah 50 kali 10 sama dengan 1890. Dan selanjutnya bagian C, berkenaan dengan video-video yang berkenaan dengan manajemen operasi 2. Setelah mahasiswa menonton video-video manajemen operasi 2 ini, mahasiswa diminta untuk menjelaskan judul video yang ditonton dan makna judul video tersebut menurut versi mahasiswa. Teori-teori yang dijelaskan oleh pembicara dalam video tersebut dan manfaat serta wawasan yang diperoleh setelah menonton video-video manajemen operasi 2 yang mahasiswa tonton. Nomor 1, silahkan buka link video ini. A. Jawabannya, judul video Just in Time. Apa itu just in time? Seperangkat teknik untuk meningkatkan produktivitas, meningkatkan kualitas, dan mengurangi biaya operasi, dan makna just in time bertujuan untuk memastikan bahwa input ke dalam proses produksi hanya sampai pada saat kebutuhan. Yang kedua, teori yang dijelaskan. Yang pertama ada sistem just in time berkembang di negara Jepang. Yang kedua, apa yang dapat dilakukan just in time atau JIT. Yang ketiga, ada 5 prinsip dalam just in time manufacturing. Dan yang keempat, ada 8 kunci utama just in time. Yang B, jawabannya, judul video adalah metode transportasi dan makna video tersebut. Metode ini sedikit
memanipulasikan matematika dibandingkan metode simplex. Tujuan dari metode simplex adalah suatu proses pengaturan distribusi barang dari tempat yang memiliki atau menghasilkan barang tersebut atau kapasitas tertentu bertempat yang membutuhkan barang tersebut dengan jumlah kebutuhan tertentu, agar distribusi ditentukan seminimal mungkin. Kedua, teori-teori yang dijelaskan oleh pembicara tersebut adalah metode pemecahan masalah. Nomor 1, tabel awal. Menentukan solusi visible awal. Yang kedua, tabel optimum. Menentukan solusi vertible optimal. Metode NWC merupakan metode untuk menyusun tabel awal dengan cara mengalokasikan distribusi barang mulai dari sel yang terletak pada sudut paling kiri akar. Selanjutnya ada metode Laskol, merupakan metode untuk menyusun tabel awal dengan cara mengalokasikan distribusi barang dari sumber melalui dari sel yang memiliki biaya distribusi terkecil. Dan yang terakhir ada metode FAM. Yang pertama, metode FAM lebih sederhana penggunaannya. Yang kedua, metode FAM dilakukan dengan cara mencari selisih biaya terkecil dengan biaya terkecil berikutnya untuk setiap kolom maupun baris. Yang ketiga, manfaat dan wawasan menonton dari video adalah memberikan inspirasi, bisa muncul dari mana saja, termasuk menonton dari video, dan menambah ilmu wawasan serta informasi. Sekian video saya ucapkan terima kasih.